Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini akan dibahas tentang tetapan kesetimbangan. Telah dibahas tentang kesetimbangan kimia, di mana kesetimbangan kimia itu adalah laju pembentukan produk sama dengan laju pembentukan reaktan kembali, atau reaksi kesetimbangan disebut juga dengan reaksi reversibel atau dapat balik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tetapan kesetimbangan melalui data percobaan yang diberikan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan tetapan kesetimbangan KC untuk kesetimbangan homogen dan heterogen melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menghitung harga KC dalam suatu reaksi kesetimbangan melalui diskusi kelompok dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menghitung harga KC apabila ada 2 KC dari reaksi yang berkaitan melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang pertama-tama akan kita bahas tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan data percobaan. Perhatikan baik-baik data percobaan dari reaksi kesetimbangan H2 dalam keadaan gas ditambah dengan I2 dalam keadaan gas menghasilkan 2HI dalam keadaan gas pada suhu 458 derajat Celcius. Pada data percobaan tersebut dapat dilihat bahwa data yang menunjukkan harga konstan atau dalam keadaan setimbang adalah konsentrasi HI pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Jadi, tetapan kesetimbangan adalah perbandingan antara hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dengan hasil kali konsentrasi zat bereaksi pada keadaan setimbang yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya dan mempunyai harga tertentu pada suhu tertentu. Selanjutnya, oleh kata Galberg dan Peterwig, persamaan tersebut disebut tetapan kesetimbangan konsentrasi yang dilambangkan dengan KC. Maka KC sama dengan konsentrasi HI pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Berikutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam kesetimbangan. Pada reaksi kesetimbangan, terdapat 2 macam kesetimbangan, yakni yang pertama itu adalah kesetimbangan homogen. Pada kesetimbangan homogen, hanya memiliki satu wujud zat pada reaksinya, yang seharusnya terdapat 4 macam wujud zat, yakni solid atau padat, liquid atau cair, gas, dan aqua. Contoh reaksi dari kesetimbangan homogen adalah yang pertama, H2 dalam keadaan gas ditambah Br2 dalam keadaan gas menghasilkan 2 HBr dalam keadaan gas. Maka Kc-nya sama dengan konsentrasi HBr pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 dikali konsentrasi Br2. Selanjutnya, reaksi dari H2 dalam keadaan gas tambah I2 dalam keadaan gas menghasilkan 2HI dalam keadaan gas. Maka Kc-nya sama dengan konsentrasi HI pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Reaksi yang terakhir adalah 2NH3 dalam keadaan gas menghasilkan N2 dalam keadaan gas tambah 3H2 dalam keadaan gas. Maka Kc sama dengan konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 dibagi konsentrasi dari NH3 pangkat 2. Jadi perumpamaan untuk kesetimbangan homogen adalah Ma tambah Nb menghasilkan Pc tambah Qd, di mana M, N, P, dan Q adalah koefisiennya dan A, B, C, dan D adalah zat-zat yang bereaksi. Maka Kc-nya sama dengan konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q dibagi konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Reaksi kesetimbangan yang kedua adalah
kesetimbangan heterogen. Perhatikan kembali data reaksi dari kesetimbangan heterogen berikut. Ag+ dalam keadaan aqua ditambah Fe2+ dalam keadaan aqua menghasilkan Fe3+ dalam keadaan aqua ditambah Ag dalam keadaan solid. Dari data tersebut, yang menunjukkan harga konstan atau tetap adalah konsentrasi Fe3+ dibagi konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Fe2+. Maka kesetimbangan konsentrasinya adalah konsentrasi dari Fe3+ dibagi konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Fe2+. Contoh lain dari reaksi kesetimbangan heterogen adalah bismut klorida dalam keadaan aqua ditambah H2O dalam keadaan liquid menghasilkan bismut oksiklorida dalam keadaan solid ditambah 2HCl dalam keadaan aqua. Maka Kc-nya sama dengan konsentrasi dari HCl pangkat 2 dibagi konsentrasi BiCl3. Reaksi berikutnya adalah kalsium oksida dalam keadaan solid ditambah sulfur dioksida dalam keadaan gas menghasilkan kalsium sulfit dalam keadaan solid. Maka Kc-nya sama dengan 1/, konsentrasi dari SO2. Dari beberapa contoh reaksi kesetimbangan heterogen tadi dapat disimpulkan bahwa yang tidak termasuk dalam tetapan kesetimbangan adalah fase zat padat atau solid dan fase zat cair atau liquid. Dalam kesetimbangan kimia, persamaan kesetimbangan Kc ditentukan oleh zat yang konsentrasinya berubah selama reaksi berlangsung. Konsentrasi zat padat atau solid dan zat cair murni atau liquid tidak mengalami perubahan. Konsentrasinya tidak dapat ditentukan selama reaksi berlangsung, sehingga zat yang berfase padat atau solid dan cair murni atau liquid tidak dilibatkan dalam persamaan reaksi. Berikutnya yang akan kita bahas adalah prediksi perbandingan hasil reaksi dan bereaksi dengan menggunakan nilai Kc. Perhatikan grafik berikut ini. Kc lebih besar dari 1. Ketika direaksikan, ternyata konsentrasi hasil reaksi atau produk makin bertambah, sedangkan reaksi makin berkurang. Seiring berjalannya waktu, ternyata konsentrasi zat hasil reaksi dan bereaksi tetap, maka pada kondisi tetap tersebut dikatakan setimbang. Grafik berikutnya adalah Kc lebih kecil dari 1. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa konsentrasi bereaksi makin bertambah, sedangkan hasil reaksi makin berkurang. Dan hingga akhirnya antara konsentrasi zat bereaksi dan konsentrasi zat hasil reaksi tetap atau dikatakan setimbang. Selanjutnya, menghitung Kc dalam suatu reaksi kesetimbangan. Ada beberapa tahap dalam menghitung harga Kc. Yang pertama, menuliskan reaksi lengkapnya. Yang kedua, memasukkan data mol dalam soal. Yang ketiga, mencari mol setimbang dengan mencari mol di tabel terurai atau bereaksi. Kemudian mol yang lain dapat dicari dengan membandingkan koefisien reaksinya. Untuk memudahkan, beri tanda minus pada ruas bereaksi dan tanda plus pada ruas hasil reaksi. Kemudian, mengubah mol pada saat setimbang ke dalam satuan molar dengan cara membagi mol dengan volumenya. Volume di sini dalam liter. Kemudian yang kelima, menentukan nilai Kc dengan memasukkan nilai molar ke persamaan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ke dalam wadah bervolume 10 liter dimasukkan 8 mol NH3 sehingga terjadi reaksi 2 NH3 dalam keadaan gas menghasilkan
N2 dalam keadaan gas tambah 3H2 dalam keadaan gas. Jika dalam keadaan setimbang terdapat 4 mol NH3, maka hitunglah harga Kc-nya. Yang pertama-tama adalah menuliskan reaksi lengkap dari 2NH3 dalam keadaan gas menghasilkan N2 dalam keadaan gas ditambah 3H2 dalam keadaan gas. Kemudian menuliskan mol zat mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Pada bereaksi diberi tanda minus dan untuk hasil reaksinya diberi tanda plus. Pada soal, mol zat mula-mulanya adalah 8 mol NH3. Untuk N2 dan H2 masih kosong. Kemudian, dalam keadaan setimbang diperoleh 4 mol NH3. Karena NH3 adalah bereaksi, maka 8 mol dikurang berapa menghasilkan 4 mol pada saat setimbangnya. Maka diperolehlah untuk NH3 mol zat yang bereaksi adalah 4 mol. Untuk N2 yang bereaksi cukup dibagi antara koefisien dari N2 dibagi koefisien NH3 dikali mol zat yang bereaksi di NH3. Maka diperolehlah untuk N2 untuk N2 2 mol dan untuk H2-nya 6 mol. Sehingga dapat diketahui masing-masing mol zat setimbangnya. Jadi pada NH3 terdapat 4 mol setimbang, pada N2 2 mol, dan pada H2 6 mol. Selanjutnya kita mencari konsentrasi tiap-tiap zat. Yang pertama adalah NH3. Konsentrasi NH3 sama dengan mol zat dalam keadaan setimbang dibagi dengan volumenya. Maka diperolehlah 4 dibagi dengan 10. Maka hasilnya sama dengan 0,4 molar. Kemudian konsentrasi dari N2. Konsentrasi dari N2 sama dengan 2 dibagi 10, maka akan menghasilkan 0,2. Konsentrasi dari H2 6/10 sama dengan 0,6. Maka kesetimbangan konsentrasi atau Kc-nya sama dengan konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 dibagi konsentrasi dari NH3 pangkat 2. Maka diperoleh harga Kc-nya dari reaksi 2NH3 menghasilkan N2 ditambah 32, maka harga Kc-nya sama dengan 0,27. Berikutnya mencari hubungan antara 2 Kc dari reaksi yang berkaitan. Jika dalam soal terdapat 2 Kc yang diketahui, maka yang harus kita lihat adalah jika reaksi dibalik, maka Kc menjadi 1/Kc. Jika reaksinya dikali X, maka Kc menjadi Kc pangkat X. Jika reaksinya dibagi X, maka Kc menjadi Kc akar X. Jika reaksi-reaksi kesetimbangan dijumlahkan, maka nilai tetapan kesetimbangannya adalah hasil kali tetapan kesetimbangan dari reaksi-reaksi yang dijumlahkan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Jika tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi A tambah B menghasilkan C, dan reaksi 2A tambah D menghasilkan C berturut-turut adalah 4 dan 8, maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi C tambah D menghasilkan 2B adalah, untuk data pertama A tambah B menghasilkan C, Kc sama dengan 4. Data kedua 2A tambah D menghasilkan C, Kc sama dengan 8. Yang ditanyakan tetapan kesetimbangan dari reaksi C tambah D menghasilkan 2B. Pada data pertama, B terletak di sebelah kiri atau bereaksi, sedangkan yang ditanyakan B terletak di sebelah kanan. Maka reaksinya itu harus dibalik. Kemudian melihat koefisien masing-masing zat. Pada data pertama, koefisiennya hanya 1 di B, sedangkan yang ditanyakan 2 koefisien. Maka reaksinya harus dibalik dan dikali 2. Reaksinya menjadi 2C
menghasilkan 2A ditambah 2B. Maka KC-nya juga sama dengan 1/4 pangkat 2 karena dibalik dan dikali 2. Hasilnya adalah 0,0625. Kemudian lanjut ke data kedua. Pada data kedua, D terletak di sebelah kiri. Yang ditanyakan D terletak di sebelah kiri. Berarti reaksinya tetap. Kemudian koefisiennya sama-sama memiliki koefisien 1. Maka reaksinya tetap menjadi 2A tambah D menghasilkan C. KC sama dengan 8. Kemudian reaksinya dijumlahkan dengan harga K-nya kita kalikan. Cara mengalikannya yaitu dengan mengalikan antara K1 dikali dengan K2. Maka hasilnya KC sama dengan 0,5. Demikian pembahasan kita tentang tetapan kesetimbangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.